Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, channel Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Nah, kali ini materinya akan dibawakan oleh saya, Dr. Pratono, terkait dengan informasi yang sering dianggap tabu, yaitu tentang penyakit infeksi menular seksual atau IMS. IMS atau infeksi menular seksual adalah sebuah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik hubungan seksual anal, oral, atau vaginal. Yang dimaksud dengan vaginal adalah hubungan seksual antara penis dan vagina atau alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Kalau secara oral artinya antara mulut dan ke alat kelamin, lalu secara anal antara alat kelamin dan anal atau dubur. Adapun infeksi menular seksual penyebabnya ada beberapa mikroorganisme, antara lain adalah virus, bakteri, parasit, dan jamur. Contohnya virus adalah HIV, hepatitis B, lalu contohnya untuk bakteri adalah gonore dan sifilis. Untuk mikroorganisme penyebab IMS yaitu virus, bakteri, jamur, dan parasit. Ya. Oh ya, sobat sehat semua, selain melalui hubungan seksual, penyakit ini juga bisa ditularkan melalui darah, ya, kontak kulit langsung, atau dari ibu hamil kepada bayi yang di dalam kandungannya. Untuk IMS ini dapat menyerang siapa saja. Yang terpenting adalah bahwa pasiennya telah atau pernah melakukan hubungan seks beresiko, ya, hubungan seks yang tanpa kondom, hubungan seks berganti-ganti pasangan, ya. Jadi tidak hanya diderita oleh laki-laki, ya, atau perempuan, agama ya satu atau agama yang lainnya, pendidikan, atau gender dan jenis yang lain. Jadi kita semua bisa terkena dengan catatan ada perilaku beresiko, ya, atau seks tidak aman. Lalu bagaimana dengan gejala atau keluhan dari IMS ini? Yang pertama yaitu adalah sakit saat kencing, ya, atau rasa tidak puas. Ya, jadi habis kencing tidak lama mau kencing lagi. Lalu yang kedua adanya lecet atau luka di area kemaluan, di area anus atau dari mulut. Nah, kok sampai ke mulut ya? Karena memang yang bersangkutan berhubungan seksnya antara kelamin dan mulut. Lalu yang ketiga, pada perempuan atau wanita memiliki atau ada keputihan yang tidak wajar, ya, yaitu banyak berwarna berbeda seperti berwarna kuning atau coklat, ya, lalu berbau yang sangat tidak sedap, ya, lalu ada gatal atau bentol-bentol di sekitar area kelamin. Infeksi menular seksual menular melalui satu adalah hubungan seks yang tidak aman atau yang beresiko. Maksudnya beresiko adalah bergonta-ganti pasangan dan tidak menggunakan pelindung atau kondom, ya. Lalu yang kedua adalah kontak langsung, ya, dengan kulit atau cairan tubuh pada daerah yang terinfeksi. Yang ketiga adalah penggunaan jarum suntik bersama yang tidak disterilkan terlebih dahulu. Lalu yang keempat adalah penularan dari ibu ke bayi yang ibunya terinfeksi IMS. Proses ini terjadi pada saat kehamilan atau di kandungan, lalu saat persalinan. Untuk kabar baiknya bahwa IMS ini sebetulnya mudah dicegah atau bisa dicegah, yaitu yang pertama adalah tidak melakukan hubungan seks beresiko, ya. Jika beresiko maka gunakanlah kondom. Lalu yang kedua adalah dengan imunisasi, ya, atau vaksinasi. Untuk penyakit IMS jenis hepatitis B dan HPV bisa dicegah dengan imunisasi atau vaksinasi. Lalu yang ketiga adalah dengan tidak bergonta-ganti pasangan, ya, setia pada pasangannya. Lalu untuk ibu yang
ibu hamil yang IMS, maka sebetulnya sebelum hamil ya atau saat hamil dicek kesehatannya IMS-nya, lalu bisa dilakukan pengobatan saat hamil. Untuk IMS ini pengobatannya sebaiknya adalah menghubungi dokter atau periksa ke dokter ya. Jangan sekali-kali mengobati diri sendiri ya. Bertanya ke teman ya, teman yang mungkin keluhannya sama ya, atau browsing di internet ya, atau belanja di toko online terkait dengan penyakit IMS tersebut ya. Karena IMS ini banyak memiliki komplikasi ya, sehingga pengobatannya harus tuntas, harus total ya. Ada beberapa penyakit ya, contohnya adalah HIV, IMS ini ya tidak atau belum bisa disembuhkan ya, hanya melalui dokter ya atau di rumah sakit bisa melakukan pengobatan dengan baik. Lalu selanjutnya adalah terkait dengan stigma ya. Sobat sehat, terkait dengan stigma ini ya, stigma adalah merasa bahwa orang yang terkena IMS ini adalah orang yang tidak baik ya, yang sering berhubungan seks bebas ya. Nah, terkait hal ini maka sebaiknya kita jangan stigma ya, jangan mengecap seseorang itu kena IMS karena perbuatan tidak baiknya ya, tetapi kita dukung ya agar yang bersangkutan berobat dengan baik ya. Yang bersangkutan kita arahkan untuk berobat ya. Bagi yang menderita IMS sendiri jangan ragu-ragu ya, datangi saja fasilitas kesehatan, tim kesehatan untuk mendapatkan pengobatan yang lebih baik dan lebih tuntas. Nah, demikian sobat sehat semua, semoga informasi IMS ini bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman dan buat keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.